Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam kuasa yang diberikan Tuhan, supaya kita bisa sehat, kita bisa diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saudara banyak yang bertanya kepada saya, kapan kira-kira badai pandemi ini akan berakhir dalam kehidupan umat manusia. Nah saudara-saudara, yang saya tahu bahwa satu hal, bahwa yang namanya badai itu tidak akan bertahan lama saudara. Badai itu selalu datang dan pergi begitu saja, seperti ada musim menanam, ada musim menunggu hasil, ada musim di mana kita akan menuai. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam yang kita lihat dalam kehidupan kita seturut dengan berjalannya sang waktu saudara. Jika hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara berkata badai sedang mengamuk, dengar baik-baik saudara, esok badai itu akan tenang kembali seperti sedia kala saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada pengharapan yang selalu kita akan temukan di dalam Tuhan. Jangan biarkan langkah hidup kita dihentikan oleh badai yang seperti ini. Badai itu hanya sebentar, hanya sesaat saudara. Kemudian akan berlalu, akan pulih kembali seperti sedia kala. Pandanglah kepada Allah kita yang adalah Tuhan gunung batu, perlindungan kita. Mari kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ketika saudara-saudara mengalami masa-masa di mana saudara dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, mari kita kembali, kita berseru-seru dengan iman kita kepada Allah kita yang adalah kekuatan kita. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi di masa-masa sukar seperti ini saudara, kita sebagai gereja Tuhan seharusnya jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan damai sejahtera, jangan kehilangan rasa kita untuk tetap intim dengan Tuhan. Justru saudara-saudara yang kita harus lakukan, kita harus buktikan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang hidup, punya Allah yang hidup, yang memelihara hidup kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Kita harus tetap sukses, kita harus tetap sukacita, kita harus tetap berjalan dengan iman kita kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup tetap dalam berkat Tuhan, kita tetap alami yang namanya berkat Tuhan, yang alami yang namanya sukacita Tuhan. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai 7 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang harus kita lakukan, saudara, untuk hidup kita tetap alami berkat Tuhan adalah yang pertama yang saya lihat di sini, yaitu hidup andalkan Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Saya melihat di sini ada 3 jenis manusia yang sering membuat hidup kita bisa sombong, bisa angkuh dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-5 di sana, yaitu pertama, yaitu meragukan Tuhan. Ada masa kita merasa diri kita sudah pintar, mungkin karena pendidikan kita yang tinggi, mungkin kita punya hikmat yang luar biasa, saudara. Yang kedua, di sini saya melihat yang membuat kita kadang merasa diri kita lebih daripada yang lain, kita merasa mampu. Ayat yang ke-6 di sana, kita merasa mampu, yaitu kita tidak perlu mengakui Tuhan. Kita sudah merasa diri kita hebat sehingga kita tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, yang ketiga, merasa hebat. Ayat yang ke-7 sana,
Kita kadang mengandalkan kemampuan diri kita sendiri karena menganggap kita punya pengalaman yang luar biasa. Hati-hati saudara, jika kita sudah merasa diri kita sombong, kita sudah merasa memandang remeh kehidupan ini dengan segala sesuatu yang ada, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menganggap bahwa kita hidup tanpa Tuhan, kita bisa hidup tanpa Tuhan, maka kita akan menjadi sombong. Dan saat itulah saudara, hidup kita berada di ambang kehancuran. Makanya hati-hati saudara, untuk satu virus ini yang kita harus jauhi, yaitu virus kesombongan. Sekalipun kita pintar saudara-saudara dikasih Tuhan, mampu untuk pengalaman yang luar biasa yang kita miliki dalam hidup kita, mari kita libatkan Tuhan, mari kita andalkan Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita merasa bahwa diri kita sesungguhnya membutuhkan berkat perlindungan Tuhan, membutuhkan berkat penyertaan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menyerahkan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita saudara, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi sukses dan berhasil. Ayat yang ke-6 ketika kita perhatikan, yaitu artinya di sini saudara adalah segala yang kita lakukan seharusnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, tanpa penyertaan Tuhan maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita pasti akan gagal. Kita butuh penyertaan Tuhan. Mari kita saudara andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 di sana berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita pelajari di sini yaitu saudara, mari kita tetap hidup andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Hal yang kedua yang saya dapat di sini yaitu punya kedekatan dengan Tuhan. Mari kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang buat Daud mengalahkan Goliat, saudara, bukan batu yang di tangannya, saudara, tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan. Mazmur 18 ayat yang pertama di sana berkata, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ia menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan? Karena saudara, dia berkata, jika saya merasa kemenangan ini adalah daripada Tuhan. Artinya saudara, semua kemenangan, semua keberhasilan itu dia anggap semuanya daripada Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Setiap kali saudara kita merebut berkat Tuhan, setiap kali kita mendapat mujizat Tuhan, anugerah Tuhan, jangan buat kita menjadi sombong. Jangan pikir semua karena prestasi kita, karena kehebatan kita, tetapi akan membuat kita berkata bahwa terima kasih Tuhan, sesungguhnya saya ini hanyalah hamba Tuhan. Segala yang kau berikan, segala yang kau sediakan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Atau sebaliknya saudara, jika saudara kita lagi dihantam oleh badai, gagal dan merasa tekanan yang begitu banyak dalam kehidupan kita, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tak mungkin aku dipermalukan oleh masalah ini saudara, karena aku ini hamba Tuhan. Itu yang harus kita perkatakan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu kalau segala yang dia lakukan itu semata-mata karena pertolongan Tuhan.
dan karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan Daud ketika melihat Goliat yang begitu besar, ketika dia menghadapi raksasa itu, dia berkata dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 dan 45, dia berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-45 pasal yang ke-17 di sana berkata bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tahu dia itu kecil, dia sadar bahwa dia sesungguhnya bukan tandingan daripada Goliat itu. Tapi satu hal yang dia tahu, saudara-saudara, dia punya pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa menaklukkan masalah itu karena ada Tuhan dalam kehidupannya. Dia perlu campur tangan Tuhan. Mengapa dia berani menghadapi badai itu, saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dihantam oleh badai, ketika kita mengalami persoalan, saudara, mari kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita tetap bergaul kepada Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, sebab Tuhan itu setia bagi kehidupan kita. Dia akan selalu menolong. Mari kita tetap bergaul dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Kita setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, setia melayani Tuhan, setia dalam beribadah, menyembah Tuhan. Maka kita akan melihat hari-hari hidup kita akan alami kemenangan-kemenangan besar. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah mari kita tetap andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita tetap miliki kedekatan kita dengan Tuhan. Walaupun pandemi global ini menghantui dunia, saudara, kita akan tetap sukacita, kita akan tetap sukses, kita akan tetap bahagia, kita akan tetap berhasil. Karena apa, saudara? Karena Allah menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut dengan badai ini. Karena badai ini pasti akan berlalu. Badai ini tidak akan pernah bertahan lama. Karena yang bertahan lama dalam hidup kita adalah kasih karunia Tuhan yang akan terus memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu saudara-saudara, ada saudara-saudara yang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Saudara, engkau tidak perlu takut karena ada Tuhan yang akan menolongmu. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada di rumah, di mana saja saudara menyaksikan renungan ini. Saudara, saya tahu saudara punya pergumulan, saya tahu saudara punya badai dalam hidup ini. Tapi saya mau berdoa untuk saudara supaya saudara tetap kuat, saudara tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, Bapa di sorga, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, masa-masa sukar dalam hidup mereka, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan menolong mereka, Engkau Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba percaya setiap persoalan mereka Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati hidup mereka. Orang-orang yang mengalami masa-masa sulit dalam ekonomi, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Orang yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, mungkin dalam keadaan badai penyakit, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau bertindak, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.